Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, ketemu lagi hari ini dengan Bulia. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, hari ini kita masih lanjut materi kemarin, masih ngebahas sistem reproduksi manusia part 2-nya. Jadi jangan lupa alat tulisnya disiapin karena pembelajaran akan segera dimulai. Dan jangan lupa kalian harus like dan subscribe channel Bulia, oke? Nah, yuk kita masuk pertemuan keduanya. Nah, di slide pertama yang akan kita bahas adalah sistem reproduksi pada pria. Nah, sistem reproduksi pada pria dia terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagian luarnya dulu. Bagian luar itu adalah bagian yang terlihat. Kira-kira ada apa ya bagian luar di reproduksi prianya? Nah, di sini ada yang namanya pentum. Ingat ya, kalau ada tanda kayak gini di slide Bulia, berarti ini adalah singkatan agar memudahkan kalian mengingat materinya. Jadi pentum itu adalah singkatan. Singkatan dari apa? Nanti di slide selanjutnya kita akan pelajari ya. Makanya disimak terus materinya. Nah, lanjut di bagian dalamnya. Bagian dalam sistem reproduksi pria ada tes, fas, ur. Nah, ini juga singkatan ya. Jadi bagian luarnya ada pentum, bagian dalamnya ada tes, fas, ur. Nah, ternyata di bagian dalam organ reproduksi pria ada kelenjar tambahan atau kelenjar aksesoris. Apa aja kelenjar aksesorisnya? Nah, di sini ada yang namanya kelenjar prostat. Ada yang namanya kelenjar Cowper atau bulbouretra, dan ada yang namanya kelenjar vesicula seminalis. Nah, berikut adalah contoh gambar organ sistem reproduksi pada prianya. Nah, yang pertama kita bahas bagian luarnya dulu. Nah, tadi ada yang masih ingat nggak singkatan organ reproduksi bagian luarnya ada apa? Ya, betul, ada pentum. Nah, pentum itu kepanjangan dari penis dan skrotum. Nah, kita lihat gambarnya ya. Nah, jadi penis itu adalah bagian yang ini. Jadi, fungsi penis itu adalah sebagai alat kopulasi. Alat kopulasi itu adalah alat perantara pemindahan sel sperma ke organ reproduksi wanitanya. Nah, lalu ada tum. Tum itu kepanjangan dari skrotum. Yang ini gambarnya ya. Jadi, skrotum itu fungsinya adalah sebagai pelindung. Jadi skrotum itu berupa kulit. Jadi dia adalah kulit pelindung testis dan mengatur suhu testis. Jadi ingetin, bagian luarnya ada penis dan skrotum. Penis sebagai alat kopulasi, skrotum kulit pelindung testis dan melindungi suhu testisnya. Nah, lanjut di bagian dalamnya. Tadi ada yang masih ingat bagian dalam singkatannya? Iya, betul ya, ada tes, fas, ur. Tes yang pertama adalah testis. Nah, jadi testis adanya di dalam skrotumnya. Skrotum luarnya, testis yang dalamnya. Skrotum dia berjumlah sepasang. Dia juga banyak mengandung tubulus seminiferus yang fungsinya menghasilkan sel sperma. Jadi di dalam testis ada bagian lagi, namanya adalah tubulus seminiferus yang fungsinya sebagai tempat penghasil sel sperma. Nah, jadi selain menghasilkan sel sperma, testis juga menghasilkan hormon. Hormon pada pria itu namanya hormon testosteron. Jadi testis fungsinya menghasilkan sel sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Nah, kemudian bagian keduanya ada ep. Ep itu kepanjangan dari epididymis. Fungsi epididymis adalah sebagai tempat pematangan atau penyimpanan sperma. Jadi diingetin, testis tempat penghasil spermanya, epididymis penyimpanan spermanya. Dihasilkan kemudian disimpan di dalam epididymis. Nah, disimpannya itu sampai dia matang. Sampai matang itu artinya sampai spermanya itu siap untuk keluar. Ya, ingetin ya.
Nah, kemudian bagian ketiga ada vas. Vas kepanjangan dari vas deferens. Kalau kita lihat bagiannya, dia itu nyambung dengan epididymis ya. Jadi vas deferens itu fungsinya sebagai saluran sperma dari epididymis. Setelah spermanya udah disimpan sampai matang, kemudian spermanya akan keluar lewat saluran yang namanya vas deferens. Oke, gampang ya dipahaminya. Nah, kemudian yang terakhir ada ur. Ur kepanjangan dari uretra. Nih, uretra adanya di dalam penisnya ya. Jadi uretra itu adalah sebagai saluran akhir pengeluaran urin dan sperma. Jadi selain mengeluarkan sperma, uretra juga mengeluarkan urin. Tetapi proses pembentukan urin tidak berlangsung di dalam testis. Dia berlangsungnya di dalam ginjal. Tetapi tempat pengeluarannya sama-sama lewat uretra. Jadi diingetin di bagian dalam organ reproduksi pada pria ada tes, ep, vas, ur. Testis, epididymis, vas deferens, uretra. Penghasil sel sperma, penyimpanan sel sperma, saluran sel sperma, saluran akhir sel spermanya. Nah, tadi ada yang namanya kelenjar tambahan ya. Nah, ini ada kelenjar bulboretra atau si Cooper tadi ya. Nah, kelenjar Cooper atau kelenjar bulboretra, dia itu akan menghasilkan getah berupa lendir yang bersifat alkali. Selain itu, kelenjar Cooper atau bulboretra ini berfungsi untuk menetralkan suasana asam di dalam saluran uretranya. Nah, kemudian ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini juga akan menghasilkan getah. Dia akan menghasilkan getah putih yang bersifat asam. Si prostat ini akan menghasilkan getah putih yang bersifat asam. Nah, lalu ada vesikula seminalis tadi. Vesikula seminalis disebut juga sebagai kelenjar semen atau semen. Nah, dia itu fungsinya untuk menghasilkan nutrisi untuk spermanya. Jadi dia menghasilkan nutrisi untuk sperma. Nah, di sini ada saluran ejakulator atau saluran ejakulasi. Dia adalah saluran pendek yang menghubungkan vesikula seminalis sama uretranya. Oke, gampang ya dipahaminya ya fungsi-fungsinya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke organ reproduksi pada wanitanya. Sama kayak pria, di wanita pun terbagi menjadi dua. Ada bagian luar dan ada bagian dalam. Nah, ini contoh gambar bagian luarnya. Ini bagian dalamnya. Nah, yang pertama kita bahas bagian luarnya dulu. Bagian luar sistem reproduksi wanita itu berupa vulva. Vulva itu akan bermuara dua saluran. Salurannya ada apa? Yang pertama ada saluran uretra. Uretranya ini khusus mengeluarkan urin. Kalau di bagian pria tadi kan uretra itu mengeluarkan urin dan sperma ya. Nah, kalau di wanita uretranya itu salurannya khusus mengeluarkan urin. Nah, kemudian yang kedua ada saluran vagina. Nah, vagina ini saluran untuk reproduksinya atau dia juga untuk saluran pengeluaran menstruasi, pengeluaran calon bayinya lewatnya vagina. Nah, vagina sendiri akan dilindungi oleh labium atau labia. Labium itu terbagi menjadi dua. Ada labium mayora dan labium minora. Jadi labium itu berbentuk lipatan seperti bibir. Kalau mayora lipatannya ukurannya besar, kalau minora itu yang kecilnya. Nah, di ujung vulva itu ada bagian lagi namanya adalah klitoris. Nah, klitoris ini merupakan organ erektil yang berfungsi sama dengan penis pada pria. Jadi di klitoris ini banyak mengandung syaraf-syaraf yang menyebabkan sensitif pada wanitanya. Nah, jadi diingetin ya, bagian luar di wanita itu ada vulva. Vulva akan bermuara dua saluran uretra dan vagina. Vagina dilindungi oleh labium mayora dan minora. Di ujung vulva ada yang namanya klitoris. Oke. Lanjut, kita masuk ke bagian dalamnya. Nah, bagian dalam sistem reproduksi wanita, ini ada banyak ya gambarnya. Nah, gambar ini sering banget keluar waktu ujian nanti ya. Jadi diingetin gambarnya, organnya, dan fungsinya. Nah, bagian organ reproduksi bagian dalam di wanitanya, yang pertama ada yang namanya ovarium. Nah, ovarium itu sama kayak testis, dia jumlahnya sepasang ya.
Ovarium atau nama lainnya indung telur, dia itu fungsinya sebagai tempat produksi atau tempat penghasil sel telur atau ovum. Ya, jadi tempat penghasil sel telur itu di dalam ovarium. Nah, selain menghasilkan ovum, ovarium juga akan menghasilkan hormon. Hormon yang dihasilkan oleh ovarium adalah hormon estrogen dan progesteron. Kalau tadi di pria hormonnya testosteron, kalau di ovarium hormonnya namanya estrogen dan progesteron. Dia juga fungsinya untuk melindungi kehamilan. Ya. Kemudian bagian kedua ada yang namanya tuba falopi atau oviduk. Ovidak atau oviduk atau tuba falopi, dia fungsinya sebagai tempat fertilisasi. Fertilisasi itu pembuahan ya, atau dia adalah tempat pertemuan atau peleburan antara sel sperma dan sel telur. Ketika sel telurnya akan dihasilkan, nanti dia akan ketemu dengan si sel sperma di oviduk atau tuba falopi. Sebelumnya sel telurnya akan melewati infundibulum dulu ya. Jadi di sini ada infundibulum atau fimbre, dia bentuknya seperti jari-jari. Nih kalau kita lihat, dia juga jumlahnya ada sepasang di kiri dan kanan. Nah, dia fungsinya untuk menangkap sel telur dari ovarium. Jadi ketika sel telurnya dihasilkan oleh ovarium, nanti dia akan keluar dan ditangkap oleh infundibulum atau fimbre. Kemudian sel telurnya akan bergerak ke tuba falopi atau oviduk. Nanti dia akan menunggu si sel sperma di sini. Nah, kemudian ada organ yang keempat, yang ini namanya rahim atau uterus. Rahim atau uterus berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan zigot. Apa sih zigot itu? Jadi zigot itu adalah hasil peleburan antara sel sperma dan sel telur. Kalau si sel telur sama sel telurnya bertemu atau melakukan fertilisasi, nanti zigotnya akan berkembang di sini. Nanti zigot akan membelah menjadi morula, akan membelah atau berkembang lagi menjadi blastula, akan berkembang lagi menjadi gastrula, kemudian akan membentuk embrio. Nanti embrionya akan berkembang menjadi janin, itu di sini nih, selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Jadi fungsi rahim atau uterus sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan zigot atau embrionya. Sini. Nah, lalu ada endometrium. Endometrium itu adalah dinding rahim bagian dalamnya ya. Dia banyak mengandung pembuluh darah. Jadi nanti si zigotnya ini akan menempel di dalam endometriumnya. Nah, kemudian ada serviks. Serviks atau nama lainnya mulut rahim atau leher rahim, dia berfungsi sebagai penghubung antara rahim dan vagina. Jadi vagina itu adalah saluran akhir dari alat reproduksi bagian dalam. Jadi tempat pengeluaran darah menstruasi, tempat pengeluaran bayi itu lewatnya vagina. Kenapa bisa terjadi menstruasi? Kalau sel telurnya tidak dibuahi sama si sel sperma, nanti sel telurnya akan meluruh, akan mengeluarkan darah lewatnya vagina. Untuk lebih jelasnya, siklus menstruasi akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, berikut adalah video proses fertilisasi sampai terbentuknya janin. Mari kita simak videonya ya. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap fimbriae, kemudian memasuki tuba falopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan.
sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Nah, itu adalah contoh video dari proses perkembangan janin. Pembentukan janin itu berawal dari sel telur yang dibuahi oleh sel sperma. Nanti dia akan membelah, membentuk zigot. Zigot akan membelah menjadi morula, blastula, gastrula sehingga membentuk embrio. Embrionya akan berkembang menjadi janin atau bayi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang siklus menstruasi. Ada yang tahu nggak apa sih arti dari menstruasi? Nah, jadi definisi dari menstruasi itu adalah proses meluruhnya dinding rahim atau dinding endometrium. Penyebabnya karena sel telurnya tidak dibuahi oleh sel sperma. Jadi, menstruasi itu adalah proses meluruhnya dinding rahim karena sel telur tidak dibuahi oleh si sel sperma. Nah, siklus menstruasi itu ada beberapa fasenya. Nah, ini contoh gambar dari siklus menstruasinya ya. Jadi siklus menstruasinya juga dipengaruhi oleh hormon-hormonnya. Di sini contohnya ada hormon FSH, LH, estrogen dan progesteron. Nah, tapi jangan lupa ya guys, like dan subscribe dulu channel Mulia. Oke? Yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada fase-fase menstruasi. Jadi fase menstruasi itu ada 4 ya pada wanita. Nah, ini contoh konsentrasi hormonnya. Jadi fase menstruasi itu dipengaruhi oleh 4 hormon, ada FSH, estrogen, LH, dan progesteron. Nah, fase yang pertama adalah fase menstruasi. Tadi kan definisi menstruasi itu adalah proses meluruhnya dinding rahim karena sel telur tidak dibuahi ya. Jadi, pada fase ini lapisan dinding rahim yaitu dinding endometrium meluruh dan keluar melalui vagina karena hormon estrogen dan progesteronnya menurun. Kenapa hormon estrogen dan progesteronnya menurun? Karena sel telurnya tidak dibuahi lah sama si sel sperma tadi. Jadi dia akan menurun yang mengakibatkan dinding endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah akan meluruh. Tetapi lama-kelamaan darah yang dikeluarkan akan sedikit ya. Kenapa bisa sedikit? Karena nanti hormon estrogen dan progesteronnya akan menebal lagi. Jadi fase menstruasinya itu akan berakhir. Nah, fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih pada hari pertama sampai ke-7. Nah, setelah mengalami fase menstruasi, fase yang kedua adalah fase proliferasi atau fase folikuler namanya, atau fase praovulasi atau fase pembentukan sel telur. Nah, jadi pada fase ini ovarium yang tadi menghasilkan sel telur akan mengeluarkan hormon. Jadi di sini ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Nanti pada fase ini dia akan meningkat. Jadi pada fase proliferasi atau fase pembentukan sel telur, hormon yang berpengaruh bukan estrogen dan progesteron tapi hormon FSH. Jadi hormon FSH ini akan meningkat sehingga sel telurnya akan dihasilkan. Fase ini terjadi pada hari ke-8 sampai ke-13 atau harinya setelah hari dari menstruasi berakhir. Nah, kemudian fase ketiga adalah fase ovulasi. Ovulasi itu artinya adalah proses pelepasan sel telur dari ovarium. Kalau tadi kita simak videonya, ovariumnya akan mengeluarkan sel telur. Nah, fase itu adalah fase ovulasi. Peristiwa itu disebut adalah peristiwa ovulasi. Nah, pada fase ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium, hormon yang berpengaruhnya bukan FSH, tapi hormonnya adalah LH, luteinizing hormon. Jadi pada fase ovulasi hormon LH-nya meningkat. Nah, fase pelepasannya ini tidak membutuhkan hari yang banyak. Jadi pada fase ovulasi ini berlangsung hanya 1 hari. Dia terjadi pada hari ke-14. Ingatin ya, hari ovulasinya itu adalah hari ke-14. Nah, lanjut yang terakhir ada fase pasca ovulasi atau
fase sekresi atau fase luteal. Jadi ini fase setelah pelepasan. Nah, setelah fase ovulasi, folikel yang telah pecah, folikel itu kan tadi yang menghasilkan sel telur ini, akan mengeluarkan sel telur dan membentuk korpus luteum yang memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Jadi nanti dinding rahimnya akan melebal lagi. Fase ini berlangsung pada hari ke-15 sampai 28. Nah, kalau si sel telurnya nggak ketemu sama sel sperma, nanti hormonnya akan menurun lagi. Dan itu akan memicu menstruasi lagi, dan ini akan berlangsung selama 1 bulan. Jadi siklus wanita itu selama 28 hari normalnya ya, gitu. Nah, sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Nggak ada ya, lanjut. Nah, sekarang kita ngebahas tentang proses pembentukan sel sperma dan sel telur atau proses pembentukan gamet atau nama lainnya gametogenesis. Nah, di sini proses pembentukan sel sperma dan sel telur, contoh gambarnya kayak gini ya, proses pembentukannya. Proses pembentukan sel sperma disebut spermatogenesis, proses pembentukan sel telur disebutnya oogenesis. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, spermatogenesis diawali oleh spermatogonium. Spermatogonium itu adalah sel induk sperma. Nanti spermatogonium akan berkembang menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer akan berkembang menjadi spermatosit sekunder. Nanti akan berkembang menjadi 2 spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder ini akan membelah menjadi 4 spermatid. Nah, si spermatid ini akan mengalami perubahan berdiferensiasi menjadi spermatozoa atau sel sperma. Jadi satu sel induk sel telur akan menghasilkan 4 sel sperma. Makanya kalau pria itu akan menghasilkan banyak sel sperma, sampai jutaan. Nah, kalau proses oogenesis atau pembentukan sel telur diawali oleh oogonium. Oogonium adalah sel induk si sel telurnya. Spermatogonium sel induk sel spermanya. Oogonium akan berkembang menjadi oosit primer, sama ya, sama-sama primer. Spermatosit, oosit. Nah, kemudian oosit primer akan berkembang menjadi 1 oosit sekunder dan 1 badan polar. Kalau ini 2 spermatosit sekunder kan kalau di pria, kalau di wanita 1 oosit sekunder dan 1 badan polar. Nah, oosit sekunder akan berkembang menjadi ootit 1 dan akan menghasilkan 1 badan polar. Nah, badan polar akan menghasilkan 2 badan polar. Jadi total badan polar yang dihasilkannya ada 3. Nah, nanti ootitnya ini akan berkembang menjadi sel telur. Ya, jadi kalau si spermatogoniumnya akan menghasilkan 4 sel sperma atau spermatozoa, 1 oogonium akan menghasilkan 1 sel telur dan 3 badan polar. Oke, diingetin ya urutannya ya. Primer, sekunder, sekunder. Tapi kalau di spermanya, spermatosit sekundernya ada 2, kalau di oogenesisnya 1 oosit sekunder dan 1 badan polar. Hasil akhirnya oogenesis ada 3 badan polar dan 1 sel telur atau ovum. Nah, lanjut kita bahas ada penyakit sistem reproduksi. Ada banyak ya penyakit sistem reproduksi. Nah, yang pertama ada AIDS atau kepanjangan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, AIDS ini sebenarnya nggak menyerang sistem reproduksi ya. Jadi AIDS itu menyerang sistem imun atau kekebalan tubuh seseorang. Penyebabnya kenapa? Karena dia terserang oleh virus, namanya virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Jadi orang yang terkena AIDS akan menyerang sistem kekebalan tubuhnya. Nah, penyebab penularan virus HIV ini yang pertama karena kontak seksual ya, karena gonta-ganti pasangan, kemudian menggunakan jarum suntik secara bergantian atau bebas pakai, kemudian transfusi darah dengan orang yang terkena AIDS walaupun dia nggak berhubungan badan, kalau dia saling transfusi darah dengan orang yang terkena AIDS, dia akan tertular. Gimana cara pencegahannya? Ya, hindari hubungan gonta-ganti pasangan, menggunakan jarum suntiknya sekali pakai, jangan bekas pakai, kemudian harus cek darahnya dulu ya, itu penderita AIDS atau bukan, karena bisa tertular juga melalui transfusi darah atau donor darah. Kemudian penyakit yang kedua
ada herpes genitalis. Nah, herpes genitalis ini gejala yang ditimbulkannya adalah timbulnya rasa gatal dan lepuhan di daerah sekitar genital atau alat kelaminnya. Penyebabnya karena virus herpes. Jadi AIDS penyebabnya karena virus HIV, kalau herpes penyebabnya karena virus herpes. Dia menyerang kelaminnya, timbulnya rasa gatal dan lepuhan. Oke, next. Penyakit ketiga ada sifilis atau raja singa. Namanya serem ya, raja singa. Nah, gejala yang ditimbulkan pada penyakit raja singa ini timbulnya luka atau benjolan di sekitar alat kelamin, bahkan dapat pula terjadi di mulut, serta terdapat ruam atau bercak merah di dalam tubuh. Jadi, dia ada luka di bagian kelaminnya dan ada bercak merah di bagian mulutnya, mulut penderitanya. Nah, penyebab dari penyakit sifilis atau raja singa ini karena bakteri. Nama bakterinya adalah Treponema pallidum. Ingat ya, kalau AIDS dan virus penyebabnya dan herpes penyebabnya karena virus, kalau sifilis penyebabnya karena bakteri. Nama bakterinya Treponema pallidum. Nah, yang keempat ada gonore atau kencing nanah. Gejala yang dirasakan pada penderita gonore ini adalah sering buang air kecil dan alat reproduksinya mengeluarkan nanah berwarna putih kekuningan, baik itu pada wanita dan pada pria. Jadi bisa menyerang pria dan wanita. Nah, penyebabnya juga karena bakteri. Bakteri yang menyerang adalah Neisseria gonorrhoeae. Biasanya sih penyebab bakteri ini bisa datang kena penyakit ini ya karena ini sering berhubungan kontak seksual ya. Kemudian penyakit yang kelima ada chlamydia. Nah, chlamydia ini cirinya atau gejalanya akan menghasilkan cairan di vaginanya, akan menghasilkan cairan berupa yang encer, berwarna putih kekuningan, kemudian dia nyeri di rongga panggul. Biasanya kalau yang terkena chlamydia ini juga akan mengakibatkan kemandulan juga. Nah, penyebabnya karena jamur ya. Jadi kalau chlamydia ini menyerang pada wanita. Jamur yang menyebabkan chlamydia ini adalah Chlamydia trachomatis. Jadi dia vaginanya akan menghasilkan cairan yang berbentuk encer berwarna putih kekuningan. Nah, kemudian yang terakhir ada candidiasis vagina. Ini juga pada wanita. Nah, kalau candidiasis vagina, bedanya dengan chlamydia, vaginanya akan mengeluarkan cairan keputihan yang menyebabkan gatal dan bau tidak sedap. Jadi, keputihannya itu berwarna putih seperti susu. Dia akan bergumpal dan disertai dengan rasa panas dan gatal dan kemerahan di bagian alat kelaminnya. Penyebabnya karena jamur juga, Candida albicans. Jadi, biasanya ini ya jamurnya itu kan muncul di daerah yang lembab gitu. Nah, ini adalah beberapa penyakit dari sistem reproduksi pada manusianya. Nah, slide terakhir ada istilah-istilah penting di dalam sistem reproduksi. Nah, tadi sudah dijelasin ya, ada beberapa istilah-istilah yang boleh sebutin. Nah, ini ada definisinya. Ada spermatozoa atau sel sperma, dia adalah gamet jantan. Lalu ada ovum, dia adalah sel telur atau gamet betina. Ada gametogenesis, dia adalah proses pembentukan sel gamet. Ada spermatogenesis, ia adalah proses pembentukan sel sperma. Oogenesis, proses pembentukan sel telur atau ovum. Spermatogonium adalah sel induk sperma. Oogonium adalah sel induk dari ovum atau sel telur. Zigot adalah sel telur yang telah dibuahi. Fertilisasi adalah proses pembuahan atau proses bertemunya sel sperma dan sel telur. Ovulasi adalah proses pelepasan sel telur dari ovarium. Nah, cukup sekian nih karena kita udah selesai nih materinya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh komen ya di YouTube Bulia. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan tubuh, harus sering-sering cuci tangan, harus menggunakan masker apabila kalian keluar rumah, dan jangan lupa like dan subscribe channel Bulia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.